Ya, Oke, betul. langsung ke intinya. Pandangan kokoh tentang pacaran beda agama. Wah, tapi di sini dulu saya pernah bahas ya waktu itu di kalian chit chat ya. Saya pernah bahas tentang pasangan beda agama. Ini oke, saya bahas menurut Buddhism. Oke. Kalau menurut Buddhism, boleh nggak sih pasangan beda agama? Menurut saya boleh. Karena agama itu bikinan manusia. Kalau zaman dulu kita nggak ditanya kok. Emang ada namanya nikah beda agama nggak boleh. Ya, kalau zaman Betul. purba mana ada pencatatan sipil gitu-gitu, ya kan? Yang dimaksud Ya. di dalam Buddhism itu adalah punya pasangan yang sama-sama sadar, punya keyakinan yang sama. Dan artian gini, mau beda agama itu nggak masalah, asal keyakinannya sama. Keyakinannya dalam artian kayak gini. Bukan keyakinannya, kan ada yang orang suka bilang agama itu ada keyakinan, bukan. Karena yang dimaksud keyakinan di dalam Buddhism itu adalah keyakinan universal. Contoh, yang dimaksud keyakinan yang sama adalah sama-sama takut berbuat jahat. Nah, itu udah paling Ya. simple. Kalau kita walaupun beda agama, tapi punya pasangan yang sama-sama mau berbuat baik, sama-sama takut berbuat jahat, sama-sama bisa saling mendukung, itu nggak ada masalah. Itu karena yang balik lagi adalah attitude orangnya, bukan agamanya. Jadi kalau dibilang apakah Buddhis mengizinkan pacaran beda agama, kalau menurut saya seharusnya diizinkan. Kenapa? Karena yang terpenting adalah kita punya keyakinan yang sama, sama-sama takut berbuat jahat dan sama-sama ingin berbuat baik gitu. Atau misalnya kita ambil yang paling simpel, oh punya pasangan yang sama-sama bisa menjaga sila misalnya, kayak gitu. Jadi bisa dibilang Buddhis itu nggak ada larangan, nggak ada larangan dalam artian untuk beda agama apakah diperbolehkan? Oh boleh aja, karena balik lagi yang nikah bukan agamanya, orangnya, Betul. gitu. Tapi kan di Indonesia ribet ya kok ya. Orang tua, terus pasti ketika udah apa ya, kalau aku bilangnya siap gak mental kamu kalau kamu tuh pacaran beda agama. Karena akan ada tantangan-tantangan ke depannya gitu. Nah, Iya, bener. betul ya. Nah, di situ apa ya? Jatuhnya emang lebih sulit kalau di Indonesia kali kok. Nah, ada nggak tips kalau nggak trik gitu kalau kita nih mau pacaran emang agama? Karena kita udah sama-sama tahu gitu kan, karena agama yang bukan pacaran, terus kita sama-sama punya keyakinan yang sama, tapi kita mau ngasih tahu ke orang tua, kasih mau ke orang-orang terdekat gitu. Dimana biasanya orang tua lebih freak dalam hal-hal begituan. Oh, betul, betul banget. Jadi gini, mungkin ini ada sebuah cerita ya. Jadi saya punya, maksudnya ada cerita tentang satu keluarga yang beragama lain, beda agama dengan saya, dan anaknya itu pacaran dengan laki-laki yang agamanya sama dengan saya. Jadi bisa dibilang anaknya ini keluarganya dari keluarga, oke lah, dari keluarga beragama Katolik yang taat ya. Dan pasangannya satu lagi agamanya Buddha sama kayak saya. Cuman Budanya itu nggak pernah kewihara. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang agama, nah jadi gini, saya ngobrol sama yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan sebagai orang tua punya pemikiran yang luas loh. Walaupun memang dia menginginkan pasangan anaknya yang tadi Buddhis itu pindah ke Katolik, tapi dari omongan dia, saya bisa tangkap sebenarnya bukan itu. Jadi gini, orang tua pasti tidak sembarangan memberikan anaknya untuk orang yang menurut dia kurang baik. Paham? Jadi banyak orang tua Paham? di Indonesia yang menganggap menganggap seperti ini. Mereka akan memberikan anaknya untuk orang yang tepat. Dalam hal ini mungkin awalnya adalah mereka ingin memberikan anaknya kepada laki-laki Katolik yang beragama Katolik. Lalu, why? Kenapa mereka bermasalah dengan si pria yang beragama Buddha ini? Setelah saya ngobrol, sebenarnya yang bukan karena agamanya. Tapi gini, yang mereka inginkan adalah anaknya punya pasangan yang taat dengan agama. Terlepas dari agama itu apa pun seperti itu. Karena secara nggak langsung dia ngomong sama saya lihat kamu Buddhis.
kamu ke wihara, kamu kebaktian, bla bla bla. Saya nanya dengan anak ini yang beragama Buddha, ke wihara aja tidak pernah, paham ya? Ya, Betul, jadi paham, paham. sebenarnya kalau kita mengaku kita beragama Buddha, jadilah umat Buddha yang benar-benar taat gitu, dalam artian ya kita tetap kebaktian, ya tetap menjalankan sila, nilai-nilai agama Buddha, ya menjalankan sesuai agama Sang Buddha. Tentunya orang tua itu nggak akan melihat kita berdasarkan agama. Nah, ini pengalaman ya, ya. Mm-mm. Jadi yang dia lihat adalah bukan agamanya, tapi orang yang takut atau taat dengan agamanya. Jadi yang keluarga Katolik ini keluarga yang taat dengan agamanya. Sedangkan pasangan si anak nih, si anak perempuan ini, cowoknya ini bukan Buddhis yang taat gitu. Bisa dibilang cuma Buddhis KTP, makanya orang tuanya ragu. Beda kasus kalau si cowok ini adalah Buddhis yang taat, attitude-nya baik, ya tentunya orang tua nggak akan larang. Ya, jadi sebenarnya orang tua itu melarang bukan karena agama kebanyakan, tapi hanya takut salah memberikan anaknya ke orang yang kurang tepat. Gitu. Oke, itu dari pengalaman pribadi ya, pribadi seseorang. Iya, ini curhat nih, curhat orang. Curhat. Tapi ini bagus sih, Oke. maksudnya dari sini saya bisa punya pandangan gitu bahwa eh, agama itu bukan sarana hanya kita lihat agamanya apa, tapi yang terpenting adalah bagaimana agama itu bisa merubah orang atau mengarahkan orang jauh lebih baik lagi, khususnya dalam segi attitude gitu. Gitu. Oh, iya sih, benar-benar. Apa yang diajarin, kalau aku mengibaratkan adalah mau agama apapun, contoh lu mau pindah agama pun nggak apa-apa. Hmm. Ketika kalau lu dari agama ini ke agama yang datang, itu lebih baik, moral Wah, lebih baik, betul, lebih taat agama, it's good for you. Gitu kan. betul, betul, Daripada lu di agama Buddha nggak pernah pelihara, nggak pernah ini. betul, betul, betul. Karena Itu malah yang kita harus kasih tahu ke orang-orang, sebenarnya nih banyak orang kurang tahu ya. Banyak orang kira Buddha itu agama. Sebenarnya Buddhism itu lebih ke ajaran, ajaran ke kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjalankan hidup lebih baik lagi. Jadi nggak melihat agama itu apa, semua orang tuh bisa praktek dhamma sebenarnya. oke. Mungkin habis ke pasangan selesai nih ya, karena waktunya juga udah lama. Kita Ya, ke sahabat. Nah, sahabat, cara kita menjadi sahabat yang baik gimana sih kok ke orang-orang? sahabat yang baik. Kalau saya punya pengalaman ya, dalam artian gini teman-teman. Cara 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 paling mudah bagi kita untuk menemukan sahabat terbaik kita adalah Anda harus susah dulu. Anda harus punya Betul, masalah dulu. Serius. Ini betul, benar. betul, betul. Ini 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 pelajaran 100% berhasil ya. Kalau Anda mau tahu siapa sahabat Anda, ya, Anda Anda kalau nggak susah pura-pura susah dulu aja. Ketika Anda susah, lihat siapa-siapa aja yang ada di sisi Anda, itu adalah sahabat-sahabat terbaik Anda. Itu udah yang paling mudah. Tapi ketika Anda sedang naik daun, Anda sukses dan sebagainya, Anda akan sangat sulit mencari siapa yang benar-benar sahabat Anda. Tetapi ketika Anda berada di bawah atau Anda lagi tetap terpuruk, banyak masalah, disitulah Anda bisa menemukan siapa-siapa aja yang selalu ada di sisi Anda di saat Anda terpuruk. Nah, itu adalah sahabat terbaik Anda. Simple. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita udah masuk ke satu circle, satu persahabatan, tetapi mereka nih makin lama makin toxic gitu. Jadi kita makin lama kok begini gitu, kok makin toxic pertemanan sahabat kita. Nah, gimana sih kok cara keluar dari zona itu? Sebenarnya gini, paling simple gini, kadang manusia ini pikirannya terlalu ribet ya, terlalu jauh gitu. Kadang mikirnya gini, oh kalau 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 saya keluar dari circle ini nanti saya takut nggak punya temen gitu. Karena gini, kita hidup jadi manusia, tentunya kita pasti pengen nyari yang
baik-baik lah. Karena gini, kalau kita udah tahu kita berada di lingkungan yang toksik, namanya penyakit itu bisa nular. Kalau kita berada di lingkungan yang toksik, lama-lama kita bisa jadi toksik juga. Menular nggak? Menular. Yang Betul. paling simpel adalah gini, kalau memang kita tahu itu toksik, ya tinggalin. Kayak saya pernah nih, saya alamin. Saya pernah ditipu sama teman saya sendiri. Toksik dong, toksik. Ya bagi saya waktu itu ya udah, ini pengalaman buat saya ditipu sama teman saya. Tapi saya tahu dia toksik, saya blok langsung. Blok bukan berarti membenci loh, Betul. ya. Blok bukan berarti membenci. WA-nya saya blok atau apapun. Itu adalah kita memutus hubungan kita dengan orang-orang yang bisa kasih toksik ke kita. Mencegah. Emang kita mesti berani blok gitu. Contoh deh, bukan sahabat deh yang paling sering. Oke nih, banyak orang yang nggak bisa move on dari pasangannya. Udah punya pasangan toksik, ya nggak bisa move on. Misalnya nih, ketika Iya. kita kita punya pasangan toksik, tapi kita cinta mati sama dia. Kalau Anda masih hubungan terus, nggak Anda blok, Anda nggak bakal bisa move on. Percaya sama saya. Tetapi, ya kalau Anda coba blokir semua nomornya, sebulan 2 bulan Anda lupa pasti. Ya, Anda nggak mungkin lagi. Gitu. Pasti Anda bisa move on. Gitu. Jadi bisa dibilang adalah, ya langsung, ibarat gini, talinya putusin langsung. Ya kalau memang toksik, ya tinggalin. Kalau perlu nggak usah ketemu lagi. Gitu. Karena Sang Buddha juga Oke. bilang kok, ini ada tulisan Sang Buddha, bergaulah dengan para bijaksana. Ya bukan Iya, dengan mencapai nibbana. kaum, bukan kaum dungu. Bener nggak? Kan ada Iya. namanya kaum dungu Iya. dan para bijaksana. Sekarang kita bisa milih mana yang kaum dungu, mana yang para bijaksana. Kalau kita bergaul dengan yang dungu, jadi dungu nggak? Dungu. Betul. Bergaul dengan toksik, jadi toksik. Tapi bergaul dengan para bijaksana, level kebijaksanaan kita naik. Gitu. Beda kan? Beda banget. Gitu. Beda. Oke. Ini pertanyaan bonus sebenarnya kok untuk yang Iya. sahabat. Menurut Koko, Hmm. cowok dan cewek bersahabat itu tanpa ada cinta. Bisa atau enggak? Bisa banget. Karena saya alami. Oke. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Karena saya alami. Jadi gini. Ini mungkin ini berawal dari KMB ya. Ini berawal dari KMB. Jujur, dari saya sebagai ketua KMB Dhamma Mitra yang kedua, saya masih berhubungan baik dengan beberapa pengurus. Dan sampai sekarang kita masih sering ngumpul. Bersahabatnya mau cowok sama cewek. Gitu. Bahkan kita pergi bareng. Ya. Bahkan yang tidur selanjang bareng pun bodo amat gitu. Karena apa? Kita anggap seperti saudara gitu. Beda. Jadi bisa dibilang, ya balik lagi ya. Tapi ya balik lagi, gimana kita ngontrol perasaan kita sih, gitu. Kalau sama-sama dua-duanya bisa ngontrol, harusnya bisa jadi sahabat, gitu. Jadi tapi kelihatan kok, gini, yang cowok cewek yang mau jadi sahabat sama cowok cewek yang ada maunya kelihatan. Pasti akan Betul, terlihat betul, juga betul. mana mau jadi sahabat, mana yang ada maunya. Nah, itu kita bisa bedain. Iya. Tapi kalau dibilang apakah cowok dan cewek bisa jadi sahabat, bisa, karena saya udah empati kok. Gitu. Oke. Oke, kita selanjut ke bawahan. Karena Koko udah pernah jadi ketua KMB, dan juga jadi founder, kan juga founder juga ngebawahi banyak anak-anak muda nih. Nah, sikap sebagai pemimpin, sebagai leader untuk anak buah, itu menurut Koko harus gimana sih? Wah, kalau saya nggak pernah nganggap anak buah ya. Iya, anaknya bukan anak buah ya, jatuhnya aku pun anggapnya sebagai sahabat, sebagai teman, aku memposisikan sebagai Koko gitu. Ya, jadi gini, seorang leader yang baik adalah bukan dia yang menganggap dirinya bos. Jadi gini, bos dengan leader beda, kita tahu. Seorang leader yang baik adalah mereka yang mau melayani. Jadi sebenarnya tugas seorang pemimpin itu berat. Bukan kita yang dilayani, tapi bagaimana kita melayani. Nah, ini sering saya dengar sama pembina kita juga, Su Xianping kan sering banget ngomong ini. Bahwa eh, seorang pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Dan itu saya pernah temukan waktu saya ke Fokwangshan di Taiwan, ya. Ada satu ini yang satu master yang terkenal di Taiwan, Master Xing Yin yang baru meninggal ya. Jadi beliau ini benar-benar
benar-benar memberikan ajaran yang luar biasa. Jadi dia minta semua bikunya itu melayani. Bahkan ketika saya ke Wangsan Taiwan itu banyak biku yang apa lagi nyapu, ya, makanan pun yang masak para biku. Jadi bisa dibilang adalah seorang leader yang baik adalah leader yang mau melayani. Terus juga nggak ada namanya, oh saya ketua, kamu anggota, tidak. Tapi memperlakukan mereka itu sebagai sebuah keluarga. Ya sama seperti contohnya KMB gitu ya. Kalau kita memposisikan mereka adalah sebagai keluarga adik kita atau kakak kita, tentunya itu akan jauh lebih enjoy gitu dibandingkan kita memperlakukan seorang kayak orang kerja ya. Oh saya bos, kamu anak buah, ada gap dan sebagainya. Itu. Jadi kuncinya adalah leader yang baik adalah leader yang mau melayani. Itu. Oke. Pertanyaan terakhir untuk yang ke anak ke pelayan atau anak buah sih sebenarnya kalau di dalam bahasa Sigala. Hmm. Semisal ada sekarang kita bilangnya atasan dan bawahan atau kita bilang ya ada dua orang yang saling punya hubungan spesial lah di dalam organisasi. Oke. Pendapat Koko gimana? Bahas keprofesionalannya karena ini sebenarnya pertanyaan titipan dari alumni KMB. Enggak, maksudnya ada hubungan spesial gitu antara atasan dan Iya, bawahan. ada sumbangan spesial antara atasan dengan bawahan. Contoh sebagai ketua dan anggota gitu. Oh, maksudnya pacaran atau kayak gitu. Betul. Ya, Oke. bagaimana cara hubungan profesionalnya, terus gimana kita biar dilihat oleh atasan ketua kan masih ada pembina, ada suhu dan sebagainya, biar kita bersikap profesional. Gimana caranya tuh, Pak? Kalau di sebuah organisasi? Sebenarnya semua orang tuh tahu ya kondisi dia profesional atau enggak. Sebenarnya setiap orang tuh harusnya sadar. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi gini, saya alamin banget karena saya pernah alamin kondisi ini. Jadi waktu saya jadi ketua KMB Damamita, adik saya kan juga di KMB. Adik saya pegang bagian desain. Jadi kalau zaman dulu baju-baju KMB, t-shirt, sampai dulu sempat ada jaket KMB, adik saya yang desain. Ya, adik saya loh, adik kandung loh. Ini adik kandung. Nah, kita harus bisa bedain posisi sebagai seorang kakak sama posisi sebagai seorang ketua. Kita harus adil. Kalau memang adik kita salah, ya kita boleh tegur. Jadi pernah ada satu case ini acara PPD ya. Acara PPD lalu biasa namanya anak muda kan mungkin capek jadi pada main ngumpul di satu ruangan. Terus ada yang lapor saya nih waktu itu, wah itu pada main tuh di satu ruangan. Nah kebenaran ada adik saya. Semua saya tegur termasuk adik saya. Bahkan waktu itu ya kalau yang angkatan saya tahu adik saya sampai nangis waktu itu. Adik saya sampai nangis. Nah di situ ya kita pasti dilema ya sebagai seorang kakak dan sebagai seorang tua. Tapi kalau waktu itu saya tahu nih adik saya salah misalnya, saya nggak marahin, cuma marahin yang lain, tentu orang akan berpikir bahwa saya nggak bijaksana sebagai seorang ketua, nggak bisa membedakan mana posisi sebagai seorang kakak dan sebagai seorang ketua. Nah, jadi menurut saya ketua yang baik adalah dia pandai atau cakap dalam memposisikan dirinya. Kalau memang contoh punya pasangannya bikin salah ya harus berani tegur, salah ya salah, gitu. Tapi jangan nanti jadi dibawa ke masalah hubungan gitu pacaran gitu. Tapi rata-rata pasti ke bawah. Tapi yang benar adalah ya sebagai pasangan harus saling mengerti lah bagaimana waktunya pacaran, bagaimana di organisasi. Jadi kalau kita punya pasangan, kalau memang dia salah waktu posisi di organisasi ya harus berani tegur. Bukan berarti karena itu pasangan kita ya udah kita biarin aja. Ya itu nggak bijaksana. Jadi seorang ketua yang baik dia harus berani bilang ya kalau salah salah, benar-benar tanpa membeda-bedakan. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir banget. Kan karena tadi kita udah ngebahas sebagai leader. Nah, tapi kalau kita menjadi sebuah anggota
sebagai anggotanya. Hmm. Apa cara kita jadi anggota yang baik gimana menurut Koko? Karena kan pasti dari anggota dulu baru ke leader gitu. Gini, saya juga sebelum jadi ketua KMB saya juga jadi anggota di pengurusan KMB 1. Anggota yang baik adalah anggota yang mau turut aktif, bukan pasif. Bukan yang disuruh-suruh baru jalan. Paham ya? Ini banyak Paham. orang yang salah ketika ikut organisasi. Salahnya apa? Gini, banyak orang yang pasti kebanyakan ikut organisasi bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari organisasi? Kalau kita pemikiran seperti itu, tentunya kita yang nggak akan totalitas di satu organisasi, bahkan sebagai anggota. Tetapi kalau kita sebagai anggota punya pemikiran seperti ini, apa yang bisa kita berikan untuk organisasi, misal KMB, apa yang bisa saya berikan untuk KMB Dhamma Mita agar KMB ini maju, agar Buddha Dhamma bisa semakin maju di UBM, misalnya kayak gitu. Tentu ya, dengan dua pola pikir yang berbeda, tentu cara kerjanya beda. Misalnya si A punya pola pikir yang apa yang bisa saya dapatkan dari KMB. Lalu si B adalah apa yang bisa saya berikan untuk KMB. Tentu si B akan lebih aktif. Paham ya? Jadi bisa dibilang Paham, gini, paham. sebagai seorang anggota, ibaratnya kita mobil ya. Mobil, si ketua ini yang nyetir nih. Mobil itu ada part rodanya, mesinnya. Itu kalau mesin nggak bergerak, roda nggak bergerak, mobil nggak jalan-jalan. Paham ya? Jadi kalau kita Paham. sebagai anggota pasif, tentu organisasi ini jalannya lama. Tapi kalau sebagai anggota kita mau sumbangsi, ya mau memberikan yang terbaik buat KMB Dhamma Mita misalnya, ya tentunya yang mobilnya tadinya geraknya lambat, lama-lama geraknya cepet gitu. Ya. Ibaratnya semua bersinergi. Jadi kalau jadi anggota itu kita kalau udah jadi anggota kita harus tahu bagaimana caranya kita bersama-sama ketua bisa menyelesaikan misal program kerja misalnya. Ini kan udah kesepakatan bersama. Misal kita bikin prokja, pasti kesepakatan bersama. Jadi kalau udah kesepakatan bersama, harus sama-sama menyukseskan acara itu. Gitu. Bukan tanggung jawab ketua aja, tapi semua pihak yang ada di organisasi, mau ketua, wakil, BPH, bahkan anggota. Jadi kalau menurut saya anggota yang baik adalah anggota yang mau bersumbangsi, mendukung semua program kerja suatu organisasi, kayak gitu. Aktif. Oke. Aku sebenarnya bukan ini ya. Eh, banyak anak sekarang yang mungkin karena dari eh, zamannya COVID, di mana mereka benar-benar dia tidak tahu sebagaimana apa yang harus dilakukan. Dalam artian gini kok, Hmm. ketika ada acara atau ada apa, dia masih Hmm. bingung, masih belum tahu. Dan kebanyakan di zaman sekarang, eh, mungkin aku lihat di UBM aja lah, karena kan aku juga melihatnya mengobservasi di UBM. Hmm. Dia hanya ikut untuk yang tadi Koko bilang, bukan apa yang diberikan, tapi apa yang aku dapat dari situ. Hmm. Jadi istilahnya dia tidak apa ya, tidak mau untuk bekerja atau karena juga sibuk dengan hal lain. Nah, sebagai leader, tentunya kita harus jatuhnya memperbaiki atau menasehati. Nah, menurut Koko gimana kok? Jadi gini sih, sebenarnya pendekatan yang paling baik adalah komunikasi ya. Waktu saya jadi ketua, namanya organisasi itu pasti keluar masuk ya. Pasti ada yang masuk, ada yang keluar. Dalam organisasi itu hal yang lumrah. Ibarat kita naik kereta, kita tujuan kemana, pasti ada yang turun, ada yang naik, gitu ya. Dalam suatu kereta itu. Jadi cara paling mudah adalah ajak komunikasi dulu. Kayak saya contohnya misalnya, pastilah dalam satu organisasi pasti ada juga yang pasif. Ya, karena kita nggak tahu masalahnya apa, benar nggak? Kita nggak bisa menjudge, Betul. orang ini nggak peduli sama KMB, tanpa kita cari tahu masalahnya. Bisa jadi misalnya, kita nggak tahu nih, misalnya, kenapa dia nggak ikut organisasi, ternyata dia mesti buru-buru pulang, bantu orang tuanya usaha, kan kita nggak tahu. Yang paling penting adalah komunikasi dulu, tanya dulu, gimana nih? Misalnya contohnya dia bagian acara, gimana nih progres acara?
apa yang bisa gue bantu, bener nggak? Kita tawarkan. Ingat konsep seorang leader adalah melayani. Kita tawarkan dulu apa yang bisa saya bantu nih. Gitu. Ketika kita tanya progres, jangan nanya gimana progresnya udah sampai mana. Itu akan berbeda dibandingkan kita nanya seperti ini. Progres acara gimana? Ada yang bisa gue bantu nggak? Orang akan lebih welcome, bener nggak? Atau orang akan lebih Betul. nggak enak hati dibandingkan kalau kita nyecer terus, bener nggak? Nah, sebagai seorang leader, saya bukan 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 maksudnya ngajarin cara-cara seperti ini ya. Tapi kalau kalau kita komunikasi dibanding kita marah-marah, akan lebih mudah bikin orang bergerak itu kalau orang itu nggak enak hati. Bener loh, Betul, serius. betul, betul. Iya, kita akan nggak enak hati kalau kita selalu didekatin sama orang-orang. Wow, ini orang udah baik banget sama sama saya ya. Tapi masa saya nggak bantu dia sih? Misalnya kamu sebagai seorang leader, kamu jaga komunikasi kamu tidak hanya sebagai sebatas urusan organisasi. Misalnya teman dari tim kamu ada yang ada masalah, misal dia ada masalah baru putus, ya udah ajak ngobrol gitu. Ya bantu-bantu kasih masukan. Karena gini, cakupannya luas gitu. Jadi jangan jadikan organisasi sebatas untuk kayak bekerja ya, kayak perusahaan, tapi sebagai keluarga. Makanya saya bilang yang terpenting adalah kalau misal dapetin orang-orang seperti itu, cari tahu dulu. Kita komunikasi dulu, kenapa dia bisa nggak aktif. Kita jangan netting dulu. Lalu kalau misalnya dari kita obrol dengan dia, kayaknya orang ini harusnya bisa aktif. Nah, baru boleh kita nanya, kamu kenapa nggak mau aktif? Nah, dari situ bolehlah kita ingetin, ikut organisasi manfaatnya banyak loh. Gitu. Ya kita kasih tahu ke dia. Jadi gini, ajak orang itu berpikir, berpikir. Dalam artian kalau kita kasih taunya hal-hal yang positif, kalau ikut organisasi lu dapat jam terbang lu. Nanti ketika lu dunia kerja lu udah bisa ikutin ritmenya. Banyak orang yang nggak ikut organisasi ketika kerja dia nggak bisa ikut ritme pekerjaannya. Orang akan mikir, walaupun memang mikirnya dari manfaat dulu, bener nggak? Itu manfaat loh. Itu Betul. dapat manfaat loh. Gitu. Jadi mau nggak mau mesti pancing dulu pakai umpan, kasih tahu dulu manfaatnya. Jadi memang nggak bisa kita kalau ada yang begitu kita main tinggalin, tapi coba aja ngomong. Banyak kok waktu saya jadi ketua KMB banyak yang anggota yang tadi yang nggak aktif jadi aktif. Salah satu caranya adalah jaga komunikasi. Terus juga nggak hanya semerta-merta urusannya KMB aja. Kita tetap ada namanya enjoy bareng, misal hangout dalam artian dulu zamannya dulu kan ya ada NAF ya, NAF di mana-mana tuh sering kita Mhm. karaoke bareng. Iya loh, karaoke bareng. Kadang kita potluck makan bareng. Masing-masing suruh bawa makanan makan bareng. Nah, itu. Jadi jangan jadikan organisasi ini jadi kayak perusahaan, tapi jadikanlah organisasi ini sebagai suatu wadah kita punya keluarga baru. Tempat curhat, tempat ngobrol, tempat bertukar pikiran, seperti itu. Oke. Oke, udah selesai kok podcastnya. Ya, Terima kasih banyak untuk waktunya. Terus juga thank you, pesan-pesannya yang sangat banyak sekali tuh saya thank you, catetin. thank you. Buat saya juga, ini buat saya. Buat Pak Ketu ya. Betul. Makanya saya tanya nih. Ini harusnya nggak ada pertanyaan yang tadi tuh. Saya tanyain aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Ya udah, terima kasih lagi sekali lagi. Thank you. Terima kasih semuanya. Udah saat ini kalian minta udah habis podcast kita sama Ko Ardi. Semoga bermanfaat. Apa yang diomong Ko Ardi ada plusnya diambil. Kalau ada minusnya dipelajari biar jadi plus. Yeah. Thank you. Oke, semuanya dadah.